Di Indonesia itu perairannya tidak dijaga secara ketat ya. Kenapa 15 gorila ini sampai lolos dari kandangnya? Cubaan dilakukan sedikit penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti. Teknik terkini mereka menyembunyikan migran di dalam kapal ikan. Saya pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun tanpa memakai pasport dan permit. Lalu saya pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Orang Malaysia itu ya aslinya jauh lebih baik loh di dunia nyata daripada netizen-netizennya di dunia maya yang jahat loh sama aku yang warga asing di sini. Bulan, tapi dia tinggal di rumah saya 4 bulan. Saya pun ada suami saya pun marah. Jadi saya bagi sewakan kamar, orang sewa kamar pun marah karena dia kata sudah busuk. Selalu berak, selalu... Makanya tadi Ustadz itu sampai tepuk jidat ataupun tepuk kepala karena mendengar orang Indonesia yang masuk ke negara Malaysia itu menggunakan jalur tikus, geng. Betapa baiknya orang Malaysia ini, geng, merawat orang Indonesia yang sudah 9 bulan sakit, geng. Waduh, kebaikan seperti itu malah kalian hina-hina negara orang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video lagi-lagi warga Indonesia membuat malu di luar negara, geng. Dan warga Indonesia ini udah ditegur, geng, oleh Ustadz Indonesia. Pasalnya dia yang masuk ke negara Malaysia mengikuti jalur tikus yang tidak resmi bekerja di Malaysia tanpa dokumen itu ditegur oleh Ustadz daripada Indonesia sendiri, geng. Wah. Tentunya kalian sudah penasaran kan video apa saja sih yang akan Ikinya rangkul untuk kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Jom kita simak dulu bersama-sama videonya seperti apa. Let's go. Nama orang Indonesia di Taiwan tercoreng lagi nih karena ada satu oknum yang kasusnya udah viral di mana-mana. Orang pekerja migran asal Indonesia dengan akun Yoli lagi viral banget nih di Taiwan. Jadi dia pamer kekayaan di TikTok, iPhone terbaru, makanan mewah, sampai ngaku punya 20 tanah di Indonesia. Usut punya usut, ternyata sumber duitnya itu diduga dari jual obat aborsiong ilegal dan jadi perantara aborsiong di klinik kecil yang kondisinya itu parah banget. Obat yang dijual pun ini obat keras, harus dengan resep dokter. Harga di apotek itu 550 NT isi 30 butir dan dia jual 2.500 NT cuma 10 butir. Lebih parah lagi, dia bikin video ngajarin cara ambil paket di minimarket tanpa ARC. Diduga buat bantu PMI kaburan biar nggak kena razia. Bahkan ada video yang nunjukin bayi lahir karena salah minum obat, terus mau dibuang di tempat gelap. Ngeri banget gak sih? Terus sekarang otoritas Taiwan lagi turun tangan. Semuanya dari imigrasi, kesehatan, sampai FDA. Jadi buat sobat PMI yang udah jauh-jauh merantau ke Taiwan, boleh happy-happy tapi harus tetap sesuai batasan wajar ya. Jangan bikin nama Indonesia tercoreng. 15 pati Indonesia ditahan di perairan PD. Wow. Hanya mau nanya, di Indonesia itu perairannya tidak dijaga secara ketat ya. Kenapa 15 gorila ini sampai lolos dari kandangnya? 15 gorila katanya, kan IQ-nya orang Indonesia itu gorila, jadi aku panggil lah gorila. Dan untungnya 15 gorila ini sudah ditangkap di perairan PD. Wow, hebat. Jadi 15 gorila ini tidak sampai masuk ke Malaysia. Hebat banget, hebat. Yeay.
Pelbagai cubaan dilakukan sedikit penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti. Teknik terkini mereka menyembunyikan migran di dalam kapal ikan sebagai pengangkutan namun berjaya dikesan Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Taktik itu dipatahkan menerusi satu operasi bahagian perisikan dan operasi khas dengan kerjasama JIM Perak di pesisir pantai Teluk Senangin Lumut Perak semalam. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, operasi itu dilakukan hasil maklumat awam dari risikan selama 3 minggu di pesisiran pantai Kuala Selangor hingga ke pesisir pantai Lumut Perak. Jelasnya pasukan operasi telah diatur gerak dan berjaya menahan 20 parti warga Indonesia yang baru tiba dari Tanjung Balai, Indonesia, membabitkan 9 lelaki dan 11 wanita berusia lingkungan 19 hingga 59 tahun. Sebahagian parti yang ditahan dipercayai imigran larangan iaitu individu yang telah direkodkan senarai hitam yang tidak dibenarkan memasuki negara ini. Modus operandi sedikit dipercayai dikendalikan ejen yang berada di Tanjung Balai dan menggunakan kapal ikan sebagai media pengangkutan membawa parti bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Migran yang mendarat di kawasan pesisir pantai akan diatur menggunakan kenderaan melalui laluan darat ke destinasi yang telah ditetapkan dengan setiap individu dikenakan bayaran sebanyak RM1,500 bagi memasuki negara secara tidak sah. Kesemua parti yang ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 39 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigrasi 1959 Palang 63-Akta 155 dan telah dibawa ke Pejabat Imigresen untuk tindakan lanjut. Saya pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun tanpa memakai pasport dan permit. Lalu saya pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Adakah rezeki saya itu rezeki yang halal? Mohon penjelasannya Ustaz. Tak, jemaah. Setiap negeri itu ada peraturan sendiri. Tak ada mana-mana negara yang membenarkan pendatang asing tanpa izin, atau di Malaysia namanya parti, pendatang haram tanpa izin, pendatang asing tanpa izin. Lalu bekerja di tempat tersebut. Ini perbuatan yang salah, jemaah. Namun kalau seandainya perkara ini pernah berlaku, cepat-cepat taubat dan jangan buat lagi. Dan harta yang selama ini cukup taubat dan tak perlu dibakar pula rumah yang dia pernah beli. Tak perlu kereta tu dibakar, tak. Sama juga dengan orang yang dahulu dalam keadaan jahil bergelimang dengan riba. Allah katakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang telah datang kepadanya pengajaran daripada Allah lalu dia berhenti, maka urusan diserahkan kepada Allah. Falahu masalaf, apa yang didapat itu untuk dia, wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah. Tapi jangan wa man aada faulaika ashabun nar. Siapa yang kembali buat, dah tahu itu salah tetap buat, maka dia siap-siap dia akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat seperti itu lagi, jemaah. Allah taala bersama. Dengarkan geng apa yang diucapkan Ustadz ini geng, kayak gitu ya geng. Jadi tidak boleh masuk ke negara orang melalui jalan tikus kayak gitu ya geng. Ya apalagi kalau kita bisa disebut dari orang Malaysia itu adalah apa namanya geng ya, pendatang haram lah kayak itu ya gengnya, tidak boleh ya gengnya, seperti tadi kayak gitu gengnya. Namun kalian kalau sudah bertobat, kalian sudah berhenti kayak itu, jangan masuk lagi dengan secara seperti itu tadi kayak gitu gengnya ya. Karena masuk seperti itu tadi merugikan kalian sendiri sih. Lebih baik kita masuk dalam jalur PT sih kayak gitu ya geng. Jalur PT itu gimana bang? Masuk dalam jalur PT itu ya resmi sih dari PT Indonesia, terus dapat kerja di Malaysia kayak gitu ya, kerja kebun, kerja kontraktor, kerja cleaner, dan kerja apa lagi ya, banyaklah kerja-kerja yang lainnya yang halal di negara Malaysia geng, kayak gitu ya geng ya. Oke geng, IG-nya akan mereaction beberapa video lagi, mungkin ini sangat menarik buat kalian. Nah ini yang menduga warga Malaysia ataupun rakyat Malaysia jahat kan, kedekut kan ataupun apa kan di dunia nyata, di dunia maya, namun tidak di dunia nyata geng. Orang ini telah membuktikannya sendiri geng. Tidak percaya, jom kita simak dulu bersama-sama geng. Let's go. Orang Malaysia itu ya aslinya jauh lebih baik loh di dunia nyata daripada netizen-netizennya di dunia maya yang jahat loh sama aku yang warga asing di sini. Hai, aku orang Indonesia yang baru aja pindahin ke Malaysia. Nah, hari ini panas banget kan, kelihatan gak sih? Ini terlalu terang ya mataharinya, terlalu cerah. Aku mau makan ke tempat makan yang direkomendasiin sama teman-teman waktu pas aku kemarin live. Katanya ada tempat makan yang enak dari tempat aku tinggal sekarang. Ini aku langsung aja ya, menuju tempatnya. Oke.
Nah, tempatnya ada di bawah itu, ya, yang aku tunjuk itu tempat makannya. Kata teman-teman semua, katanya di situ enak. Jadi aku penasaran mau coba. Kira-kira enak nggak ya? Kita langsung aja ke sana. Nah, akhirnya kita tuh nggak jadi ya makan di TGSK karena kita nggak tahu dia cuma open sampai jam 3 dan pas kita lagi nungguin rapid sambil duduk-duduk dekat TGSK ini juga si abang-abangnya ini bawain kita 2 minuman kayak gini dong, 1 kopi sama 1 Thai tea. Padahal ya aku udah bilang sama abangnya nggak usah bang, ini kita cuma lagi nungguin rapid aja kok, sebentar lagi udah mau sampai. Aku nggak mau merugikan abang, aku bilang gitu kan. Katanya tak apalah buat akak. Oke lah, kita Di Malaysia berapa lama? 9 bulan, tapi dia tinggal di rumah saya 4 bulan. Saya pun ada suami saya pun marah. Jadi saya bagi sewakan kamar, orang sewa kamar pun marah karena dia kata sudah busuk, selalu berak, selalu dia tak boleh berjalan, Miss. Tapi keluarganya menyanggupi biaya kan? Iya, dia bagi biaya. Duit Malaysia sekarang biayanya dia bagi 2.500. Saya tidak ingin salah paham. Maksudnya dia bagi uang itu bagaimana? Gak paham saya. Ya karena di sini dia sudah sakit, dia nggak ada uang. Jadi saya telepon keluarga dia hantar uang saja, tapi dia tak tahu gimana caranya mau pulang. Hantar uang itu kirim uang gitu? Kirim uang ke rekening saya. Jadi saya kena uruskan dia, tapi saya tak tahu urusnya gimana. Minta tolong macam mana nak pulangkan dia. Laporan ke KBRI? Saya call ke KBRI tak nak angkat lah, Miss. Wah, Dia baiknya orang tak Malaysia diangkat. nih, geng ya. Apanya yang tidak dianggap? Saya telepon KBRI dia di mana dia reject, dia tutup. Dia tak nak. Dia tak mau angkat saya call. Oh, mereka nggak mau ngangkat saat kamu call? Saya dah coba banyak kali. Oke. Terus? Sebab dia datang, setelah itu dia lari dari majikan. Dia Nah, sekarang ilegal. ada ginjal dengan si pengadu. Saya pun tak tahu macam mana mau tolong karena saya pun kawan dia nggak ada keluarga di sini. Sekarang dia pakai macam Pampers. Orang Dia mana? sekarang dia orang Surabaya. Surabaya mana? Keluarganya di Surabaya ada nggak? Kokori lah Ada, keluarganya tuh. tapi dia pun nggak tahu gimana caranya mau pulangkan dia. Apa yang kamu punya data tentang dia? Boleh nggak disambungkan sama keluarganya? Dia ada KTP sama kakak. Boleh nggak disambungkan Nanti sama keluarganya yang di Indonesia sekarang? Boleh, tapi nomornya ada di telepon saya ini mana ya? Macam mana? Gimana saya mau cari nomor teleponnya, Miss? Kenapa tidak telepon pakai WA saja? Ini kan disimpan dulu nomor saya pakai WhatsApp. Saya tidak ingin gagal paham ya teman-teman. Saya nggak paham tentang bahasa Malaysia. Nah, ternyata saya tuh nggak paham. Tak bagikan. Nah, hantar itu saya nggak paham ya. Saya dikira dihantarkan gitu. Emang kalau sesama minta orang Indonesia itu harus bayar nih kawan-kawan? Enggak kan? Kalau kita minta tolong sesama orang Indonesia yang di Malaysia, emang kita harus bayar gitu ya? Oke kawan, mau tahu budaya bersedekah di hari Jumat kalau di Malaysia seperti apa? Seperti ini. Di sini kawan ya, kalau di Malaysia hari Jumat itu di masjid besar, di masjid kecil dan suruh-suruh pasti disediakan makanan macam ini kawan. Ini ada kue tiaw dan ini ada minuman air sejuk ini. Masya Allah. Inilah Baik, budaya baik. Malaysia kawan ya. Mau makan seperti ini Bagus tidak ini usah budaya. bayar dan tidak ada syarat apa-apa. Hanyalah senyum dan doa. Ini saya lagi makan. Alhamdulillah, ini yang saya rasakan di Malaysia dan jarang saya jumpai di Indonesia hal macam ini. Oke, yang menonton video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Makanya tadi Ustadz itu sampai tepuk jidat ataupun tepuk kepala karena mendengar orang Indonesia yang masuk ke negara Malaysia itu menggunakan jalur tikus, geng. Betapa baiknya orang Malaysia ini, geng, merawat orang Indonesia yang sudah 9 bulan sakit, geng. Waduh, kebaikan seperti itu malah kalian hina-hina negara orang. Aduh, ngaca seharusnya, geng. Kalau kalian memiliki contohnya seperti piring, ada gempehan sedikit, tak mungkin kalian tidak mau memakai piring ini, geng. Kan kayak itu intinya ya, geng ya. Jadi
kebaikan-kebaikan negara orang tuh jangan kita silapkan dengan segelintir orang saja kayak gitu ya, geng. Ya, lihat betapa baiknya orang Malaysia ini menerima orang Indonesia ini yang udah menjadi pati di negara orang kayak gitu ya, geng. Ya, kita jangan berasumsi bahwasannya orang Malaysia tidak baik lah, orang Malaysia jahat, orang Malaysia sombong lah, ungkapan seperti itu jangan ya, geng, ya, karena itu hanya di media sosial saja. Kalau kita bertemu langsung dengan orang Malaysia, nah seperti itu. Nah itu keluarganya itu, keluarganya kalau di Surabaya ya Kokori itu tanggung jawab kau Kokori. Ah itu keluarganya kau itu, aduh, dah keluarga kau masuk ilegal lah. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.